Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, para BPJT dan seluruh hadirin yang berbahagia. Langsung saja tadi dari beberapa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, saya sedikit menambahkan. Pertama tentang ganti rugi tol, Pak. Kebetulan saya termasuk yang penerima ganti rugi. Ada dua posisi yang saya lihat, tanah itu berdekatan tapi bedanya jauh, perbedaan jauh, karena beda waktu pembayarannya sehingga jauh sekali, jomplang begitu, hampir separuh. Karena memang ada protes waktu itu di kita. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya murni penilaian ganti rugi ini adalah pada pihak konsultan, apresial. Nah, kadang-kadang apresial ini tidak melihat kondisi-kondisi faktor-faktor lain gitu. Bapak Presiden mengatakan bukan ganti rugi tapi ganti untung. Ganti untung itu artinya kalau lahan masyarakat yang kena tol itu ada 1000 meter, berarti setelah diganti oleh pemerintah lahannya, mereka bisa beli lahan yang berdekatan dengan itu lebih dari 1000 meter. Itu baru dikatakan ganti untung. Nah, pada kasus ini kami mendapatkan aspirasi, Pak, untuk tol Semarang-Demak. Untuk tol Semarang-Demak, tepatnya di desa Loireng dan desa Wonosalam. Ini masih belum selesai. Nah, apa permasalahannya kok bisa belum selesai? Yang kami dapatkan dari aspirasi itu, pengaduan itu adalah bahwasanya sawah masyarakat yang dikena tol, yang harganya itu kalau dibelikan lagi dengan luasan yang sama itu tidak bisa mereka beli. Karena bagaimanapun kawasan yang sudah dilewati tol, walaupun secara ininya tidak memberikan efek ekonomi, tapi pasti kenaikan harga tanah di sekitar situ pasti naik, Pak. Dan itu yang kita alami di Riau juga. Jadi mohon juga kepada kita pemerintah yang membuat regulasi untuk menentukan harga daripada nilai ganti rugi atau nilai ganti untung ini, yang memang itu kita serahkan kepada konsultan apresial, tetapi perlu juga ada memberikan pertimbangan-pertimbangan. Jangan 100% mereka yang menentukan. Toh juga banyak permasalahan-permasalahan. Kemarin di Riau, di Pekanbaru, Padang juga bermasalah antara yang berdekatan berhadapan dengan jalan raya 600.000 per meter, di belakangnya itu hanya 23.000. Padahal itu bertaut. Alasannya karena tidak ada akses jalan di sana. Nah, jadi faktor-faktor penentunya itu terlalu simpel dan tidak memperhatikan sosial di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah ini aspirasi dari Subkon, Pak. Subkon. Kami mendapatkan bahwasanya pelaksana atau Subkon yang mengerjakan tol ini banyak yang sudah menyerah. Yang tadinya puluhan, yang pelaksananya terakhir hanya 1-2 orang, dan itu pun pihak HK-nya mohon-mohon kepada Subkon ini agar bertahan. Karena pertama masalah kewajaran harga. Harga ini tidak berubah dari harga kontrak awal yang 3 tahun sebelumnya, padahal itu semua barang-barang naik. Yang kedua, masalah pembayaran, kepastian pembayaran ini yang membuat juga bank-bank tidak siap membiayai Subkon ini. Ya, bank-bank tidak siap untuk membiayai Subkon karena pembayarannya tidak jelas. Jangka waktu yang pasti dibayar oleh pihak penyedia.
Kemudian masalah eskalasi, nah, ini juga disampaikan oleh Subkon. Eskalasi itu tidak merata. Di tol Pekanbaru Bangkinang itu ada eskalasi karena kenaikan harga BBM kemarin. Tapi di tolnya di Sumatera Utara itu tidak berlaku eskalasi. Jadi berarti perlu ada kebijakan yang merata. Ketika harus ada eskalasi ya semuanya harus diberikan kepada seluruh Subkon. Kemudian juga perlu pembelaan dan perlindungan kepada Subkon karena kesuksesan pembangunan tol ini kan bertumbuh juga kepada Subkon-Subkon ini begitu. Perlindungannya terhadap misalnya izin galian C-nya, kemudian kawasan, karena kadang mereka tidak tersampaikan informasi masalah kawasan untuk mendapatkan lahan tanah timbun misalnya, itu gara-gara itu ada oknum aparat hukum kemudian memperkarakan itu padahal hal-hal simpel begitu. Nah ini perlu juga ada bantuan hukum lah dari pihak kontraktor utamanya. Kemudian yang ketiga adalah tol. Saya tidak melihat di sini Pak Dadang konektivitas tol Pekanbaru Bangkinang dengan Pekanbaru Dumai Pak ke Muara Pajernya. Kalau tidak salah kemarin disampaikan itu akan dilaksanakan di tahun ini begitu. Nah, apakah masih ada kelanjutan tol di Riau atau bagaimana? Atau menunggu tol dari Jambi? Berharap sih kalau kita berharap secara umum bahwasanya Pekanbaru Rengat ini sudah bisa dimulai karena sangat membantu akses kita ke Jakarta nantinya. Kemudian ini aspirasi dari masyarakat Rokan Hulu Pak Dadang, bahwasanya mereka sangat berharap bisa memanfaatkan tol. Cuma exit tolnya pas di titik mereka keluar dari Rokan Hulu itu tidak ada di sana, tepatnya di Rantau Berangin. Nah, yang ada itu hanya di Bangkinang ya, dan sebelumnya di Batu Bersurat. Kemudian yang terakhir saya ingin tanya Pak, kecepatan tol di Pekanbaru Bangkinang itu 80 km per jam. Nah, apakah ini berlaku saat ini saja atau ini akan berlaku selamanya? Jadi jangan kita membuat kebijakan, justru itu pasti kita langgar. Yang jelas, yang seluruh yang melewati tol itu sekarang melanggar aturan itu. Melanggar aturan itu, karena tidak mungkin di kondisi jalan lebar, lapang, kemudian tidak macet, tetapi hanya 80 km per jam. Sementara salah satu tujuan daripada orang melewati tol itu adalah bagaimana mereka bisa menempuh jalan itu bisa cepat sampai kepada tujuan. Nah itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.